Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga ibu kota. Bagaimana kabar Anda sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya menjalankan aktivitas di Jumat sore hari ini pemirsa. Dan seperti biasa, setiap hari Jumat saya Muhammad Syareza akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dalam program Jakarta Today akan memberikan beragam informasi seputar ibu kota Jakarta dan juga sekitarnya. Dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Di sebelah kanan saya banyak sekali penghijauan, sebelah kiri saya juga sudah mulai banyak nih penghijauan. Nah, kira-kira ada apa ya? Namun sebelumnya kita simak dulu nih menu-menu khas Jakarta Today edisi hari ini, Jumat 25 September 2015 untuk Anda. Kebakaran melanda 4 kios di Jalan Sumbangsi 5 Setiabudi, Jakarta Selatan. Lahan kosong seluas 3.000 meter persegi dimanfaatkan menjadi lahan pertanian yang menyejukkan. Ya pemirsa, tadi kita sudah lihat ya menu-menu khas Jakarta Today edisi hari ini. Ya pemirsa, tadi kita sudah lihat ya menu-menu khas Jakarta Today edisi hari ini Jumat 25 September 2015. Saya sedang berada di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Namun sebelum itu saya akan memberikan informasi seputar ibu kota Jakarta yang memang tim redaksi sudah kami rangkumkan untuk Anda pemirsa yang kami sebut dengan peristiwa Jakarta. Ada apa saja peristiwa Jakarta untuk hari ini? Ada kebakaran pemirsa di kawasan Setiabudi, Jakarta. Sebanyak 40 kios terbakar dan lagi-lagi kebakaran melanda kawasan Setiabudi. Dan selain ada peristiwa kebakaran juga ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh sang adik ipar yang tidak terima dengan kondisi rujuknya sang kakak dengan sang suami. Sang adik tega membunuh kakak iparnya ketika sedang melakukan bakar-bakar sate ini pemirsa. Nah, kami rangkumkan untuk Anda seperti apa berikut informasi selengkapnya. Empat kios di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan yang dijadikan gudang penyimpanan perabotan rumah tangga terbakar. Api dengan cepat membakar 4 kios di Jalan Sumbangsi 5 Setiabudi, Jakarta Selatan. Dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik yang berasal dari salah satu kios yang terbakar. Sebanyak 23 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sadeli, pria berumur 35 tahun tewas di tangan adik iparnya sendiri. Ia ditusuk di depan rumahnya saat sedang membakar sate bersama istrinya. Hal ini dilakukan karena pelaku tidak senang melihat kakaknya rujuk dengan suaminya. Pelaku penusukan diketahui bernama Sani Alamsyah yang merupakan adik ipar korban dan tinggal berdekatan dengan korban di Jalan AMD 10 Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Korban menderita luka tusuk pisau dapur di bagian dada sebelah kanan dan kasus penusukan ditangani kepolisian sektor Pesanggerahan. Warga Pangkalan 1 Bandar Gebang, Bekasi digemparkan dengan penemuan jasad wanita muda yang diketahui bernama Sawitri yang ditemukan tewas dalam kondisi bugil di rumah kontrakannya. Korban diketahui bekerja di salah satu perusahaan produk kecantikan ternama. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh suaminya yang curiga lantaran korban sejak 1 hari ini tidak bisa dihubungi. Suami korban langsung mendatangi rumah kontrakannya. Setelah dicek, suami korban langsung terkejut melihat sang istri sudah terbujur kaku tergeletak di lantai dalam kondisi bugil. Kasus ini telah ditangani oleh pihak kepolisian sektor Bandar Gebang. Ya pemirsa, mungkin Anda sempat masih mengingat tentang kecelakaan yang terjadi di kawasan Ciledug, di mana 1 orang tewas dan kini korban telah dimakamkan. Pihak kepolisian hingga saat ini sudah menetapkan sang sopir sebagai tersangka. Berikut informasinya untuk Anda. Dodi Indrawan, salah satu korban tewas dalam kecelakaan maut di kawasan Kreo, Tangerang, akhirnya dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum Kampung Kandang, Jakarta Selatan. Dodi, warga Jagakarsa ini diketahui hendak menghantarkan calon istrinya pulang, namun naas maut memanggilnya.
Sementara itu, Kasat Lantas Polres Metro Tangerang Kompol Doni Eka Syaputra menegaskan, setelah 1 kali 24 jam pemeriksaan, penyidik akhirnya menetapkan sopir truk sebagai tersangka. Dari pengemudi tersebut karena penangkapan hanya 1 kali 24 jam dan pagi ini penyidik berkesimpulan bisa menetapkan menaikkan statusnya menjadi tersangka dan akan kita tahan selama penyidikan, selama pemberkasan akan kita tahan di Polres Metro Tangerang Kota. Diketahui truk yang bergerak dari Ciledug mengarah ke Cipulir Kebayoran Baru ini menabrak pembatas jalan dan menabrak 3 sepeda motor dari arah berlawanan. Selain 3 orang tewas, 2 pengendara sepeda motor yang bahkan hendak menunaikan sholat Idul Adha kini kondisinya kritis dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari Jakarta, Wahyudi Ritonga, Jainul Syahbana memberitakan. Ya pemirsa, memang di Jakarta ini sendiri sampah menjadi permasalahan yang tak kunjung usai juga. Karena memang banyak sekali warga Jakarta yang juga masih belum sadar akan sadarnya untuk membuang sampah pada tempatnya. Di Cengkareng sendiri sampah menumpuk hingga 8 meter. Seperti apa? Ini dia untuk Anda. Tidak hanya kemacetan, sampah di ibu kota juga menjadi masalah yang tak kunjung selesai. Para warga ibu kota seakan belum sepenuhnya memiliki tanggung jawab akan kebersihan Jakarta. Masalah sampah mulai mengusik warga Rusun Flamboyan, Jakarta Barat. Tumpukan sampah liar yang berada di tanah milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini bukan semestinya dibuang di tempat ini. Menurut petugas kebersihan setempat, kurangnya tempat sampah di lingkungan sekitar membuat terjadinya penumpukan sampah liar di Rusun Flamboyan. Kalau nggak buang di sini, mau buang di mana lagi? Memang sebelumnya di mana, Pak? Sebelumnya dulu di sini, pernah di sini, nggak dibolehkan, pindah ke sono ke komplek, nggak boleh juga, pindah lagi ke sono nggak boleh juga, terpaksa balik lagi kemari, Pak. Bahkan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, sampah sudah menggunung hingga setinggi 8 meter. Tidak hanya bau yang menyengat, namun pembakaran sampah yang sering dilakukan juga berdampak bagi kesehatan warga. Ganggu bener, apalagi kalau orang ngebakar, kita udah kayaknya udah kena napas, asap kan ngebakar semaunya nih tukang sampah, kena baunya, uapnya, ya pokoknya apalagi yang namanya kotor mah udah kita nggak bisa ngomong lagi dah. Ganggu kesehatannya Bu ya? Kebersihan, pangkal kesehatan. Untuk itu, perlu kesadaran dari diri kita sendiri untuk menjaga lingkungan agar tidak terjangkit penyakit. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Wah, ini pemirsa ini lagi pada nyiram-nyiram tanaman. Kira-kira ada apa ya di Kemayoran ini sendiri? Banyak sekali ibu-ibu dan juga bapak-bapak menyiram tanaman di area kawasan ini sendiri. Nanti kita simak informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Jakarta Today. Gunadarma World Class University membangun insan cerdas, kompetitif dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Murahnya di ulang tahun Giant. Daging rendang per 100 gram. Indomie mie goreng karton 85 gram. Filma minyak goreng pouch 2 liter. Sebuah konspirasi. Terselubung. Membuka rahasia. Semua harus dibongkar kebenarannya. Bongkar perkara. Pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Koran, 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 koran. Koran, 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 koran,
Harusindo. Penuh informasi tercepat Selamat sore pemirsa, Anda dari berbagai peristiwa yang baru terjadi. Para buruh menuntut Dikumpulkan menolak PHK menjadi menu sepihak berita yang utama dan disampaikan langsung bagi Anda. Demo buruh hari ini merupakan reaksi atas iNews kondisi Petang ekonomi nasional. hadir pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Ya, terima kasih pemirsa yang masih setia bersama kami di Jakarta Today. Nah, ini banyak sekali aktivitas ibu-ibu, bapak-bapak sedang menanam di sore hari. Karena memang di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat ini sendiri pemirsa, lahan kosong sudah disulap nih menjadi lahan pertanian dan juga sebutannya kebun kota yang sudah disulap oleh warga-warga di sekitar sini dan tentunya cukup menguntungkan nih untuk warga sekitarnya. Dan kami memiliki liputannya untuk Anda seperti apa? Berikut informasinya untuk Anda. Jakarta identik dengan banyaknya gedung-gedung pencakar langit. Pemukiman semakin padat, begitu pula semakin sedikitnya ruang terbuka hijau. Namun hal ini tampak berbeda saat Anda berada di Kelurahan Kebun Kosong, Kemayoran, Jakarta Utara. Lahan kosong seluas 3.000 meter persegi yang dulu terbengkalai disulap menjadi lahan pertanian yang menyejukkan. Pemanfaatan lahan kosong yang berubah menjadi lahan pertanian di tengah gedung bertingkat ini dimulai pada tahun 2006 silam. Setelah dikelola hampir 10 tahun secara bersama-sama, kini lingkungan kebun kosong menjadi pusat percontohan wilayah lainnya di Jakarta sebagai wilayah yang memiliki ketahanan pangan dan gizi. Usaha bersama untuk memperbaiki lingkungan kebun kosong berbuah manis. Jika dulu hanya berupa lahan kosong tempat membuang puing-puing, kini berubah menjadi lahan pertanian yang memiliki koleksi 1.025 jenis tanaman, mulai dari sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat seperti daun suji, daun katu, hingga bunga rosella. Asri ya. Rindang dibandingkan dengan yang dulu kan gersang, nggak ada tanaman ya. Kalau sekarang ini di mana-mana tanaman, Mbak. Jadi ini salah satunya hutan di tengah kota. Keuntungan warga tak hanya diperoleh saat panen tiba. Warga juga memperoleh keuntungan dengan pembuatan kompos. Kompos untuk tanaman dibuat oleh warga secara mandiri dengan menyerahkan limbah rumah tangga yang telah terlebih dahulu dipisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik. Tiap kilo sampah akan dihargai Rp500. Dari Jakarta, Raditya Ayu, Muhammad Faisal, MNC Media memberitakan. Ya pemirsa, tadi liputannya dan sekarang saya masih di Kemayoran Jakarta Pusat. Ini banyak sekali tanaman-tanaman sayuran nih. Ini di depan saya sendiri ada bayam yang masih segar-segar sekali, namun masih proses pertumbuhan. Nah, untuk itu saya sudah bersama dengan Pak Joko, salah satu pengurus dari kebun kota di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat. Kita tanya nih ya, kira-kira apa sih sebenarnya tujuan dan motivasinya ada kebun kota di kawasan Kemayoran ini? Selamat sore Pak Joko. Selamat sore. Ya Pak Joko, lihat kamera dulu dong, lihat pemirsa Jakarta di rumah ya. Ya, Pak Joko, ini ada kebun kota di kawasan perumahan di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat. Sebenarnya ini sejak kapan sih dan tujuannya apa sih Pak Joko? Mulai sejak tahun 2006, walaupun sebelumnya udah ada, tapi yang selalu kontinu 2006 sampai sekarang. Tujuannya adalah untuk menghijaukan suatu wilayah dari global warming dan kondisi itu kita terapkan dari aero
aerowisata maupun pemukiman. Kalau di bandara itu ada 8 item, dan di sini minimal ada 6 item untuk termasuk bersih, sampah, lingkungan, pelestarian alam dan sebagainya. Nah, ini tujuan kita bagaimana menciptakan suasana ini menjadi hijau sehingga udara bersih, semua air jaringan bersih, semua kita lebih enak gitu. Ya. Nah, Pak Joko, ini kan banyak sekali polybag di sini gitu ya Pak Joko ya. Ada berapa banyak sih Pak Joko varian tanaman yang ditanam dan juga jenisnya apa saja? Ini berdiri di lahan seluas berapa nih Pak? Berdiri di kurang lebihnya 2.983.000 meter. Itu jenis tanamannya ada tanaman produktif, pelindung, tanaman toga, tanaman sayuran, dan tanaman-tanaman hias lainnya. Kurang lebih jumlah tanamannya kurang lebih ada 3.458 pohon. Terbayang terdiri dari dalam bentuk polybag, dari ditanam langsung, dari tabula pot maupun dalam bentuk aeroponik maupun tanaman vertikal seperti aquaponik maupun dengan hidroponik. Ya, Pak, ini kan ada sekitar lebih dari 3.000 pohon-pohon yang ditanam nih Pak. Nah, ini banyak ibu-ibu di sini kayak nggak sih Pak menutupi untuk menanam, merawat, serta mengurus tanaman ini sendiri Pak? Ya, alhamdulillah sampai sekarang ini kita bisa mengurus dengan artinya dengan hasil itu 60% itu sosial, 40% untuk kita jual itu untuk menutupin biaya-biaya yang untuk perawatan ini. Walaupun dari banyak sekali bantuan-bantuan dari pihak dalam hal ini yang sementara ini dari BI melalui tim PKK DKI Jakarta dan bantuan dari kecamatan, kelurahan, dari suku dinas pertanian dan semuanya, dan termasuk sponsor dari warga sendiri dan iuran warga sendiri. Alhamdulillah ya tercapai. Itu tujuan kita bukan melulu bisnis, tapi bagaimana mencatatkan lingkungan ini dengan metode memanfaatkan lahan dengan terutama untuk menambah ketahanan pangan dan gizi. Iya. Nah, pemirsa, ternyata ini juga menguntungkan nih untuk warga-warga di sekitar. Tadi dibagi hasil ya Pak ya, 60-40. Nah, nantinya itu biasanya berapa besar sih Pak yang didapati oleh warga di sini dari penjualan sayur-sayuran di sini terutama? Kalau sayuran bayam, kalau kita dijual di supermarket itu satu ikatnya 200 gram itu kan 10.000. Kita jual ke warga 5.000. Itu sudah cukup menguntungkan dengan profit margin kurang lebih 12,8%. Oke. Jadi tanaman di sini selain nantinya bisa dijual juga bisa dikonsumsi warga gitu ya. Nah, ibu-ibu di sini ada berapa banyak sih Pak? Itu tergabung dalam ibu-ibunya kurang lebih ada 20-an dan bapak-bapaknya 10. Kurang lebih ada 30 anggota kelompok yang kita namakan dengan kelompok tani mawar. Kelompok tani mawar yang terdiri dari ibu-ibu maupun bapak-bapak. Oke. Nah, jadi ini memang aktif ya Pak. Setiap sorenya selalu kayak gini nih aktivitasnya, mengecek tanaman, menyiram tanaman gitu ya Pak? Iya, ngecek kita supaya tidak berbarengan, maka kita bikin schedule jadwal piket. Hari ini siapa, pagi siapa, sore siapa, ya alhamdulillah ini berjalan cukup bagus. Oke. Mudah-mudahan berkah buat warga-warga di sekitar Kemayoran Kebon Kosong RT 14 RW 6 ini ya Pak ya. Nah, pemirsa, ternyata memang tanaman-tanaman yang ditanam oleh warga di sekitar ini sendiri selain membawa penghijauan di kawasan ini juga membawa keuntungan dari segi nilai ekonomi. Dan ternyata keberkahan juga dirasakan nih pemirsa oleh warga di Jakarta lainnya, di mana kemarin kita sempat merayakan Hari Raya Idul Adha. Nah, sampah-sampah yang di sana ternyata juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pemulung. Seperti apa? Berikut informasinya untuk Anda. Hari besar seperti Hari Raya Idul Adha mendatangkan rezeki bagi para pemulung, salah satunya Sumiati. Ya, sisa koran bekas jamaah yang menunaikan sholat adalah ladang rezeki baginya. Penghasilannya bertambah hingga 2 kali lipat dibandingkan hari-hari biasanya. Koran bekas yang berhasil ia kumpulkan bahkan mencapai 3 karung atau seberat 8 kg. Menurut Sumiati, pekerjaan sebagai pemulung ini ia lakoni guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Alhamdulillah lah, bisa dapat 30, bisa dapat 50. Itu 30 sampai 50 kilo gitu? Enggak, maksudnya 15 kilo, 20 kilo pendapatan koran ini. Aksi yang dilakukan oleh para pemulung ini bagaikan simbiosis mutualisme. Para pemulung mendapatkan penghasilan tambahan, para jamaah juga merasa senang karena masjid menjadi bersih. Menurut saya sih merasa berterima kasih sekali ya, karena ada pemulung yang mau membantu saya istilahnya. Ya, walaupun dibilang koran itu sampah ya, tapi mereka itu sangat beruntung lah dapat koran yang banyak gitu.
Namun walaupun mendatangkan rezeki bagi para pemulung, tidak ada salahnya untuk tetap menjaga kebersihan agar ibu kota ini tetap indah dipandang. Dari Jakarta, Nidia Anissa, Jaka Samsa memberitakan. Ya pemirsa, nih sekarang saya sudah dikelilingi sama ibu-ibu di sini lagi siram tanaman, lagi milih-milih nih tanaman yang baik seperti apa. Nah, selain ada sawi, di sini ternyata juga ada sawi gitu ya. Tadi ada bayam, ada kangkung juga ya. Nih ibu-ibu udah mulai aktivitas untuk menyiram tanaman. Nah, setelah jeda berikut kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Jakarta Today pemirsa. Selada kita selada banyak. Tuhan penolongku, aku tidak takut. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepada kamu. Engkau harus mengingat pemimpin-pemimpin yang pernah membawa firman kepadamu. Dan contohilah iman mereka. Yang bisa membunuh tubuh, tidak bisa membunuh jiwa. Jangan takut. Mimbar Reform Injil, setiap minggu pukul 5 pagi. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Halo selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan program Hot News. Memantau kabar berita melalui sosial media. Dan berita tersebut langsung mendapat cuitan dari para netizen. Dari mulai kicauan, headline, hingga kutipan yang kontroversial. Hot News hadir pada hari Dan Anda harus terus jam saksikan Hot News. iNews TV, inspiring and informative. Semarak ulang tahun Alfa Midi yang ke-8 mempersembahkan kejutan manis untuk dapur bunda. Hadir di Alfa Midi mulai 1 Agustus sampai 31 Oktober 2015. Koleksi perkakas dapur cantik brand klasik dari Alfa Midi. Harga mulai dari Rp29.900. Kumpulkan 15 tempe dan dapatkan harga spesial. Menangkan grand prize 2 Honda Mobilio, 8 Honda Scoopy, 8 TV LED dan puluhan voucher belanja. Syarat dan ketentuan berlaku. Hanya di Alfa Midi. Belanja puas, harga hemat. Laki berjuang demi kurban. Laki berkurban. Ya pemirsa, tadi kita sudah mulai tanam tanaman, sudah menyiram beragam tanaman, ada selada dan juga ada sawi. Nah ini di depan saya seperti ada Pak Lurah dan juga beberapa dari orang-orang yang sudah aktif di Kebun Kota Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita tanya-tanya dulu ya pemirsa ya. Ya selamat sore. Selamat sore. Pak Lurah, ini dengan Pak Lurah ya Pak Sigit ya Pak ya? Ya Pak Sigit, ini sedang apa nih Pak? Kami ini sedang ya kumpul ya, kami seperti biasa seperti ini, kita kumpul rapat, kita sedang berbicara dengan tokoh-tokoh di sini bagaimana mengembangkan wilayah ini yang sudah bagus ini dikembangkan ke wilayah-wilayah yang lain untuk melebarkan penghijauan di wilayah Kebon Kosong. Ya, Pak, ngomong-ngomong masalah pengembangan, ini tuh lahannya cukup luas sekali nih ya. Seluas tadi Pak Joko juga menyebutkan ada 3.000 meter kurang lebih. Sebenarnya ini lahan siapa sih, Pak? Ini sebenarnya adalah lahan milik Setnek ya. Jadi milik Komplek Angkasa Pura, jadi milik PPKK, jadi Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran. Jadi lahan ini seluas 3.000 meter, memang hampir 3.000 meter. Sebenarnya adalah lahan tidur. Jadi sebelumnya sini adalah tempat sampah, kemudian ada rawa-rawa di mana-mana. Nah, berkat berkat kemauan dari warga, kemudian Ibu Pak Joko juga ini ya, kreator-kreator kita ini
jadilah tempat seperti ini yang misalnya menjadi kebanggaan dari Jakarta Pusat, salah satunya di sini. Iya. Nah, Pak, ini kan ada di RT 14 RW 06 Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Nantinya tadi Bapak menyebutkan akan ada pengembangan. Nah, pengembangan apa sih Pak yang sudah dilakukan dari kelurahan sendiri? Jadi pengembangan ini seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa ini adalah pusat, ya, pusat penghijauan. Tapi kalau bisa bukan cuma terpusat di sini, tapi akan kita kembangkan ke wilayah-wilayah di luar RT 14. Nah, sekarang pun sudah terjadi di wilayah RW 6 juga, di RT 11, warga sudah mulai senang dengan penghijauan, mereka memanfaatkan lahan. Memang lahan tidak ada sebenarnya, lahan tidak ada. Gang yang dimanfaatkan, mereka membuat rak, kemudian mengembangkan tanaman-tanaman di situ dengan apa yang ada lah, pot-pot misalnya pot-pot kecil, kemudian bikin rak-rak, bikin kotak-kotak, dikembangkan kelor, kemudian tanaman toga, kemudian sayur-sayuran juga di wilayah RT 11. Ini sudah mulai keluar dari RT 14. Ya, mudah-mudahan jadi di RT 14, RT 11 semua sudah mulai hijau ya Pak ya. Ya, nah di sini ternyata juga ada bank sampah, betul ya Pak ya. Nah, berbicara tentang bank sampah nih pemirsa, masih di kawasan Jakarta Pusat, tapi ini di Cempaka Putih. Ternyata bank sampah di kawasan Cempaka Putih itu sendiri membawa keberkahan sendiri bagi warga sekitarnya. Seperti apa? Kami memiliki liputannya untuk Anda. Ini dia liputan selengkapnya untuk Anda. Warga Kelurahan Cempaka Putih Barat termasuk warga yang aktif dalam mengelola bank sampah. Sejak mendirikan bank sampah tahun 2013 sampai saat ini sudah ada 61 nasabah yang bergabung di bank sampah Cempaka Putih Barat. Sampah yang ditabung di bank sampah ini merupakan sampah non-organik seperti botol, kardus, ataupun cup bekas. Warga yang ingin menabung cukup membawa sampah untuk ditimbang lalu dicatat dalam buku tabungan. Harga yang dipatok pengelola pada setiap sampah yang dibawa oleh nasabah bermacam-macam. Kalau harga sampah kita variasi, jadi kita juga membeli warga kalau memang itu sampah itu yang dia tabung ke kita dalam keadaan kotor, dalam arti kata belum dipilah, mana tutupnya, mana bungkusnya, itu kita akan beli sekitar harga 2.250. Harga ini juga kita tidak bisa patok sekian, karena harga ini turun naik seperti dolar gitu. Warga pun terbantu dengan bank sampah ini karena dapat menambah pemasukan untuk meringankan beban ekonomi keluarga. 2013. Ya. Dari 2013 sampai sekarang sudah berapa yang dibukukan? Kira-kira hampir 500.000 lah. Ya. Tidak ada syarat khusus bagi warga yang ingin menjadi nasabah, yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk menabung di bank sampah ini untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Dari Jakarta, Krizia Kinanti, Agus Dwi Prasetyo memberitakan. Ya pemirsa, sayang sekali tadi liputan tentang bank sampah di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat menjadi segmen penutup di Jakarta Today edisi hari ini Jumat 25 September 2015. Nah, untuk itu Anda tetap saksikan terus Jakarta Today setiap hari Senin sampai Jumat di jam yang sama. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Syahriza undur diri. Tapi sebelumnya, warga di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat ini punya pesan-pesan untuk pemirsa di rumah. Pesan-pesannya apa sih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Jangan lupa saksikan Jakarta Today hanya di iNews TV. Sampai jumpa. Selesai. Nyok kita nonton ondel-ondel, nyok kita ngarep ondel-ondel, ondel-ondel ada anaknya boy, ngikelnya asik iter-iteran, mak papa ondel-ondel ngibing ser, ngarah ke pengantin disunatin cet, ngibingnya asik ndut-ndut